Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Hera Susanti, SHLLM, selaku dosen pengampu dari Hukum Internasional ini. Sebelumnya mohon Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Safira Tifribianti dari kelas 3B dengan NIM 111240435. Nah, saya di sini akan menjelaskan kembali secara singkat tentang pertemuan 4, 6, dan juga 7. Nah, jadi secara singkatnya ya, pada pertemuan 4 ini kita ada menjelaskan tentang hukum, ada sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, jadi salah satunya itu yang saya tangkap, negara itu bersifat bilateral atau dua negara. Hukum internasional itu bersifat bilateral atau dua negara, atau bisa juga multilateral yang itu melibatkan banyak negara. Lalu ada juga yang bersifat regional, yang seperti contohnya itu ada ASEAN atau universal bisa disebutnya. Lalu pada pertemuan 4 juga kita menjelaskan tentang prinsip dalam perjanjian internasional. Jadi yang pertama itu prinsipnya ada sukarelawan, jadi tidak adanya paksaan dalam perjanjian tersebut. Lalu dalam perjanjian itu juga ada yang namanya perjanjian mengikat, dan itu harus ditepati. Lalu selanjutnya itu ada prinsip hukum umum yang diakui oleh oleh bangsa yang beradab. Nah, prinsip-prinsip itu ada beberapa yang saya ketahui, yaitu ada prinsip itikat baik, lalu ada prinsip good government, lalu ada prinsip good governance. Nah, selanjutnya itu ada menjelaskan tentang pertemuan 6. Jadi pada pertemuan 6 secara singkatnya itu menjelaskan tentang sumber hukum nasional. Itu dapat diartikan sebagai salah satunya itu dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Lalu ada juga metode menciptakan hukum internasional. Lalu selanjutnya itu ada juga menjelaskan tentang sumber hukum tersendiri. Nah, sumber hukumnya itu ada dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formil. Nah, selanjutnya ada pasal 38 ayat 1 ICJ. Itu isinya itu jadi kayak yang pertama ada mahkamah yang berfungsi sebagai memutuskan sesuai dengan hukum internasional terhadap sengketa yang diajukan kepadanya. Lalu kedua, ketentuan ini tuh tidak mengurangi kewenangan mahkamah untuk memutuskan suatu perkara gitu. Lalu pada pertemuan 7 secara singkatnya itu yang saya tangkap yaitu ada sejarah perkembangan dari hukum internasional itu sendiri. Nah, dalam sejarah itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor munculnya perkembangan, lalu yang kedua ada perkembangan sejarah, lalu yang ketiga itu ada hubungan antara hukum internasional dan hubungan internasional. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan yaitu ada faktor munculnya perkembangan. Nah, pada faktor munculnya perkembangan ini juga muncul karena adanya muncul negara baru. Lalu ada juga organisasi internasional dan individu yang diakui sebagai subjek hukum. Lalu yang kedua ada perkembangan sejarahnya. Nah, perkembangan sejarah ini ada dari berbagai macam. Yang pertama itu dari zaman kuno, yang kedua ada di zaman pertengahan, lalu yang ketiga ada di zaman abad ke-17 sampai ke-18, lalu selanjutnya ada di abad ke-19, dan yang terakhir ada di abad ke-20 sampai sekarang. Nah, pada pertemuan 7 kita juga menjelaskan tentang syarat
syarat dari subjek hukum ini. Nah, yang pertama itu syaratnya itu berupa memiliki hak dan kewajiban. Lalu yang kedua ada membuat perjanjian. Yang ketiga itu menuntut pelanggaran. Lalu yang keempat memiliki kekebalan dari jurisprudensi ini. Dan yang terakhir itu dapat berpartisipasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari subjek hukum nasional ini. Yang pertama ada negara. Lalu maaf. Jadi jenis-jenis subjek hukum internasional itu ada negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, dan individu. Lalu selanjutnya itu ada pengakuan dalam HI. Nah, pengakuan ini dibagi menjadi dua. Pengakuan pertama yaitu ada pengakuan terhadap negara baru. Lalu kedua itu ada pengakuan terhadap pemerintahan baru. Lalu terakhir ada dampak dari pengakuan. Nah, dampaknya itu yang pertama negara atau pemerintah yang diakui itu akan menjadi pihak dalam perjanjian internasional dan bergabung dalam organisasi internasional. Lalu yang kedua, negara atau pemerintahnya itu diakui dan tidak memiliki hak hukum penuh di tingkat internasional. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.